saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahthul masail. Kesimpulannya apa? Bahthul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Nah, dari videonya Panglima tertinggi PBLS itu ya. Kemudian seolah-olah itu apa? Seolah-olah Habib Utsman bin Yahya yang sudah meninggal tahun 1913 itu lalu hidup lagi mak bedunduk di tahun 1926, terus minta kepada pemerintah Belanda untuk memberikan gelar Sayyid kepada Ba'alawi. Nah, maunya kan begitu, maunya dibikin cerita seolah-olah apa? Seolah-olah Ba'alawi itu dari awal selalu bertentangan, berlawanan dengan para ulama, para kiai NU. Nah, maunya kan dibikin begitu, dibikin propaganda apa? Fitnah seperti itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Lebih tahu mana ya antara si Abbas, Ima dan kawan-kawannya itu ya dibandingkan dengan dzurriyyah anak cucunya Kiai Hasyim Asy'ari, anak cucunya Kiai Bisri Sansuri, anak cucunya Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan lain-lainnya para muassis NU. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri ya. Dan ada banyak kiai lainnya termasuk nanti di Surabaya juga ada Kiai Hasan Kipon. Nah, lebih tahu mana ya dzurriyyat para kiai muassis NU itu dibandingkan dengan Abbas, Ima, Sugito dan golongannya itu mengenai apa? Mengenai riwayat hidup dan relasi-relasinya para muassis NU. Lebih tahu mana? Lawong Abbas dan Imad itu tempatnya kan di Jawa Barat sana ya. Itu apakah para leluhurnya dia, misalnya kakek-kakeknya mereka itu opo ikut-ikutan datang ke Surabaya ya, ikut-ikut mendirikan NU ya. Ikut-ikut untuk apa namanya mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka mendirikan NU dan selanjutnya. Kalau iya, berarti mereka itu tidak mengikuti apa, riwayat kakek-kakeknya. Nah, jadi gini, saya ambil salah satu bukti. Kalian bisa tonton atau bisa baca itu di websitenya NU, di website resmi Nahdlatul Ulama, NU Online. Ini artikelnya berjudul apa? Gus Fahmi ini bilang Mbah Hasyim orang yang gemar silaturahim. Gus Fahmi ini adalah Kiai Fahmi Amrullah Azik. Beliau ini adalah cucu langsung dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu salah satu keturunannya adalah Nyai Hajah Khadijah. Ya. Dan beliau menikah dengan Kiai yang bernama Kiai Hasik Mahbub. Lalu dari perkawinan itu lahir salah satunya adalah Gus Fahmi ini. Jadi Gus Fahmi ini atau Kiai Fahmi Amrullah ini adalah cucu langsung dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, beliau Gus Fahmi bilang apa? Ya. Gus Fahmi bilang di sini bahwa Hadrus Syekh ya, atau Kiai Hasyim Asy'ari itu termasuk orang yang gemar silaturahim. Ketika Mbah Hasyim belajar ke Mekah, beliau berguru kepada para habaib. Salah satu guru beliau adalah Habib Husain bin Muhammad
Al-Habsyi. Nah, ini yang ngomong ini cucu langsung dari muasis NU. Gus Fahmi kemudian bilang, Mbah Hasim ini termasuk orang yang memuliakan habaib karena guru-guru beliau diantaranya dari kalangan habaib. Jadi ya, kita tidak perlu ikut-ikutan mengenai masalah nasab itu. Saya itu geram ketika ada orang yang mempermasalahkan nasab. Ya, yang ngomong begini ini cucu langsung dari Kiai Hasyim Asy'ari. Belum lagi misalnya kalau kalian minta pendapat dari dzuriyah dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dari dzuriyah Kiai Bisri Sansuri. Coba, apakah mereka para dzuriyah kiai-kiai yang merupakan muasis Nahdlatul Ulama itu, apakah mereka ini bodoh? Ya? Apakah mereka itu lebih tidak tahu dibandingkan dengan orang seperti Imam Abbas yang tempatnya itu di mana itu? Di ujung barat Pulau Jawa itu, yang jauh dari tempat berdirinya NU, jauh dari para ulama-ulama muasis NU yang ada di Jombang dan Surabaya. Jadi orang-orang itu kan sok tahu, ngarang-ngarang cerita, seolah-olah dari zaman dulu itu para habaib itu berseberangan dengan para kiai-kiai NU. Itu kebohongan. Gitu. Untuk apa mereka membuat kebohongan-kebohongan seperti itu? Yang akan mengakibatkan terutama NU itu menjadi terpecah belah kalau mengikuti kebohongan-kebohongan semacam itu. Jadi ada agenda apa? Kok sampai mereka itu membuat propaganda yang mengakibatkan akhirnya itu ya NU sekarang menjadi terpecah gitu. Nah, tapi kan apa? Yang menjadikan itu pertanyaan besar. Ya. Kenapa mereka mau melakukan itu? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Padahal mereka sendiri seperti Abbas itu. Seperti siapa? Imam gitu. Mereka merasa sebagai keturunan Nabi juga. Gitu. Itu pun mereka mengembus-embuskan Ba'alawi Platgi, mustahil keturunan Nabi Muhammad. Lah mereka sendiri kalau dites DNA, apakah haplogrupnya masuk J? Kan enggak juga. Ya, jadi begitu. Nah, itu soal tes DNA, haplogrup, apa fungsinya, kemudian hukum, bagaimana hukum penafian ataupun pembatalan nasab. Saya sudah pernah menjelaskan di video-video saya yang terdahulu. Jadi ini khusus saya membahas mengenai kebohongan yang dibikin ya atas nama sejarah NU. Ya nggak benar. Nggak benar. NU itu baru berdiri tahun 1926. Kok seolah-olah digambarkan para kiai NU ya, menentang Habib Utsman bin Yahya, meminta kepada pemerintah Belanda untuk memberikan gelar Sayyid kepada Ba'alawi. Itu kebohongan. Nah, kalau mau diluruskan, bahasa masail NU yang terjadi setelah NU berdiri pada zaman Belanda itu sama persis dengan yang dikehendaki oleh Habib Utsman bin Yahya. Di mana Habib Utsman bin Yahya itu mengkritik ya, dan termasuk menghalang-halangi orang-orang Arab yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Padahal ya, keluarga mereka tidak tercatat di dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad. Jadi yang namanya keturunan Nabi Muhammad itu silsilahnya itu tercatat, terjaga ya, dari masa ke masa sampai ke zaman setelah cucu-cucu Nabi Muhammad itu, termasuk di kekhalifahan Turki Utsmani itu ya, itu tercatat dari waktu ke waktu sampai pada waktu itu di Madinah itu ada nakobah yang juga mencatat silsilah dari Ba'alawi sampai kemudian juga terbawa ke Indonesia di mana Habib Utsman bin Yahya juga mempunyai catatan dari leluhur-leluhurnya sampai nyambung ke zaman Rasulullah. Jadi seperti itu. Itu tidak bisa cuma dilihat dari kitab yang dikarang oleh orang ini, orang itu.
itu hanya sebagai pelengkap, tetapi tidak bisa menafikan, tidak bisa menghilangkan catatan-catatan turun-temurun dari mereka. Nah, jadi begitu. Nah, jadi gak usah percaya dengan propaganda yang akhirnya akan memecah belah umat ini. Nah itu kan apa? Mereka menuduh-nuduh katanya Mbak Alawi itu memutarbalikkan sejarah, memalsukan sejarah. Tapi mereka itu jargoni, iso ujar ora iso lakoni, mereka sendiri memutarbalikkan sejarah. Nah,